Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sepuh tokoh masyarakat Desa Gunung Jaya, yang saya hormati Kepala Desa Gunung Jaya Bapak Desa beserta staf selanjutnya, yang saya hormati Ustaz Muhammad Ayyub Al-Bidai, yang saya hormati Pengurus Musla Al-Istiqom dan Muslim, serta para bapak ibu hadirin yang saya dan berbahagia. Pertama-tama yang paling utama saya kita panjatkan rasa puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul berkeluarga dan juga bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kedua kalinya salam beserta salam tidak terpulang tersampurkan kepada semua kita sebagai Allah dan umat manusia yang membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman modern saat ini, yakni kehidupan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui oleh umumnya yang juga mendapatkan syafaat dari Indonesia. Amin Allahumma amin. Mari kita rombongan yang berbahagia, kita di sini sebagai masyarakat akan melakukan acara hari ini yang pernah dilakukan kami berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga lantunan selawat Nabi, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima pembacaan surat yang kita, acara yang keenam sosial agama, acara yang ketujuh doa, dan acara yang terakhir penutup. Mari kita buka acara kita hari ini sama-sama berdoa. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Nisa. Saudara Nisa, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara yang ketiga, yaitu lantunan salawat Nabi yang akan dipimpin oleh Saudari Rahman dan Chandra. Kepada Dr. Muhammad silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyarakat yang ingin sekolah
Kemudian nanti persamaan juga dari Bapak Wali Kota ajak masyarakat ini dan ulang berbicara saya insya Allah kita tidak ada hal yang urgent mungkin kami siap berhubung membantu dari penanggung maupun mungkin Bapak Ibu punya waktu juga banyak kegiatan yang akan disampaikan. Tentu yang terakhir kami dari kita berharap nanti sama-sama kita dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz dan semoga bisa bermanfaat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu yang saya hormati kita bisa disampaikan kepada perasaan manfaat kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang kedua, Bapak yang sampai Bapak sambutan pengulangan. Memasuki acara yang kelima yakni pembacaan usul dan kita bicara yang akan dibawakan oleh Saudara Terbaik tahun Saudara dan bersama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penglihatan yang ngaji itu
Berarti menawi jenengan badhe teng Oh, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati proses sepuh, para kiai, para asatidz, para guru kita, para orang tua kita, wabil khusus Bapak Santun, Bapak Jamiluddin beserta ahli bait, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan keberkahan dan selalu istiqomah dalam mendidik kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah bimbing untuk senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Teluk Jaya beserta seluruh perangkat yang hadir. Ini biasanya Pak Kadesnya berangkat, perangkatnya biasanya jarang berangkat. Kalau berangkat seperti sekitar. Biasanya, tapi kalau hadir ya harus panggil. Memang jadi pemimpin ini berat. Males-malesnya pemimpin kalau jadi pemimpin acara seperti ini mau nggak mau hujan berbagai apa itu usahakan tetap berat. Kita doakan Pak Kades beserta seluruh perangkatnya mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran dalam memimpin kita. Mudah-mudahan beliau oleh Allah nantinya digolongkan termasuk pemimpin yang amanah sehingga jaminannya adalah surga. Amin. Allahumma amin. Selaku rakyat, saya sampaikan, ayo bareng-bareng kita taat dengan pemimpin kita ikut program pemimpin kita. Karena kewajiban kita bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, tapi perintah Quran atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan yang tidak kalah penting juga wajib taat kepada para pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin yang amanah, rakyatnya itu semuanya solih-solihah, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa Teluk Jaya ini betul-betul menjadi desa yang adil, makmur, aman, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian dalam rangka yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir, yang sudah meluangkan waktu, melangkahkan kaki dari rumah menuju ke mushola ini dalam rangka tidak ada lain kecuali yang pertama derek hormat, derek hikmah, yaitu atas peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niat kita Bapak Ibu tidak ada lain adalah tolakul ilmi. Niat kita tidak ada lain adalah silaturahmi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua keniatan kita sampai detik ini, sampai nanti pulang, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita korbankan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah walimah pengajian dalam rangka Isra Mi'raj, intinya Bapak Ibu kita selalu bersyukur. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf, sudah berapa banyak saudara kita yang tahun Hijriahnya kemarin, bulan Rajabnya tahun kemarin masih ketemu dengan bulan Rajab.
bulan Rajab ini tidak ketemu lagi. Sudah ada. Gitu, sudah banyak yang meninggal di rumah saya ini. Kalau setahun ini tidak ada yang meninggal dunia. Ada ya? Ada. Di SP8 sehari 2, seminggu 3. Nah, itu yang pamannya sebulan kita Mas Tuwon. Sehari 2, seminggu 3. Umpamanya kok berlanjut, malaikat Israel itu tetap aja di SP8. Orang pindah ke SP11, kita Mas Tuwon. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu tahun ini masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Rajab ini Bapak Ibu adalah bulan pintu gerbangnya Ramadan. Maka dalam semua kitab disebut Rajab itu bulannya nadur. Rajab itu bulannya bercocok tanam. Terus masuk bulan Sya'ban, itu ibarat tanaman, itu disirami. Dan di bulan Ramadan nanti saatnya kita panen. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tatkala kita masuk di bulan Rajab, maka perbanyak kita berdoa. Doanya bagaimana? Doa yang tersurat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang pertama adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau orang ngantuk, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Itu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya. Manakala kamu masuk di bulan Rajab, maka perbanyak berdoa itu. Kenapa kok kita wajib berdoa? Artinya berdoa dengan hal itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu, mohon maaf, ada satu keterangan yang mengatakan begini: kematian itu miliknya Allah, bukan milik kita. Kematian itu adalah hak prerogatifnya Allah, sedangkan kita itu mengatur tawon. Kalau saatnya jenengan dipanggil oleh Allah, besok pagi lo ada pengumuman innalillah, nggak boleh protes jenengan. Protesnya nopo lo, tadi malam lo masih pengajian bareng dengan kita, duduk di sebelah saya, mosok esok mati. Boleh boleh? Boleh. Tidak ada yang mengatakan kalau orang meninggal dunia itu kok nggak pantas, tidak ada. Sehat mati ya pantas, sakit mati ya pantas. Besar mati artinya tua mati ya pantas, anak kecil bayi baru lahir mati itu juga pantas. Memang kematian itu rahasianya Allah, tetapi ada satu keterangan mengatakan Bapak Ibu, orang yang paling sedih, orang yang paling susah, orang yang paling rugi adalah orang yang meninggal dunia di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sesaat lagi dia akan masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa Nabi ajarkan kita supaya dipertemukan dengan Ramadan? Harapannya cuma satu Bapak Ibu, apa? Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Sehingga nopo, kalau hari ini kita masih bulan Rajab, besok masih bulan Sya'ban,
dosa kita mudah-mudahan ketika masuk di Ramadan itu diampuni oleh Allah sehingga kita bersih seperti kain putih yang tidak ternoda. Itu harapannya. Makanya Bapak Ibu, orang yang keluar dari Ramadan, selesai Ramadan, itu janji Nabi Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang ia melaksanakan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, didasari dengan keimanan dan ikhlas karena Allah, kemudian dia membayar zakat, maka ketika Ramadan keluar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf ya Pak Bu, ajal itu urusannya Allah. Nanti kita wajib berdoa. Di sini tidak diajarkan doa ini, kalimat ini, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Yang paling penting dalam hidup ini bukan panjangnya umur. Yang paling penting dalam hidup ini Pak Bu, bukan banyaknya harta. Yang paling penting dalam hidup ini Bapak Ibu bukan banyaknya ilmu. Kalau memang umur panjang, harta banyak, ilmu melimpah, yaitu alhamdulillah. Tapi yang diharapkan dari semua itu apa Bapak Ibu? Barokahnya. Barokahnya. Apa artinya Bapak Ibu? Karena semakin panjang umur kita, mohon maaf nih, orang yang semakin panjang umur, mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kalau senang atau tidak senang, itu pasti berkurang kesehatannya. Pasti dikurangi oleh Allah penciptaannya. Makanya ada istilah kita isi penak zaman ku dhisik, kenapa mangan enak sakniki ora enak. Kenapa? Untune wis mulai ompong. Rasa lidah sudah mulai berkurang. Mata mulai berkurang. Pendengaran mulai berkurang. Inilah umur panjang. Tapi kalau berkah, Masya Allah, itu umurnya panjang, berkah umurnya sehat, tidak menjadi fitnah untuk anak cucu. Ini yang diharapkan. Jadi tidak semua anak mampu ketika dihadapkan dengan orang tua dalam kondisi sakit. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf nih, ini itu saya besok jadi orang tua, jenengan jadi orang tua. Pesan saya cuma satu, nek jenengan dari orang tua, dua anak, anaknya sudah nikah, punya anak juga. Pesan saya cuma satu, jangan terlalu berharap dengan anak. Kenapa? Nyuwun sewu Bapak Ibu, anak kita dua istri, dua suami, dua anak, dia juga ngurusi suami, ngurusi istri, ngurusi anak. Maka belum tentu mampu ngurusi orang tua. Makanya kita minta kepada Allah keberkahan. Keberkahan apa? Yang pertama tentu keberkahan umur. Sing nomor loro keberkahan ilmu, dan yang ketiga keberkahan harta. Harta ini kalau berkah Bapak Ibu sedikit, Pak Insya Allah memberikan ketenangan, kedamaian, kecukupan. Makanya yang pertama, yaitu ketika di bulan Rajab, bulan Syawal, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita persiapkan bekal di bulan Rajab ini? Yang kedua Bapak Ibu, karena bulan Rajab ini adalah pintu gerbangnya Ramadan, maka bulan Rajab ini bulan yang diharapkan untuk kita melakukan
Bapak Ibu kita sama-sama berusaha taat, nanti kita akan menuai di bulan Ramadan. Makanya kalau bahasa para ulama, sing nentok nih nanti Ramadan kita bagaimana, ketaatan kita Ramadan bagaimana, itu ditentukan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kalau jenengan bulan Rajab, bulan Sya'ban ini Bapak Ibu kita bersiap diri, membenahi diri, menata hati, menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, maka insya Allah nanti begitu masuk Ramadan tidak kaget. Ini biasanya kita mohon maaf, kita ini Ramadan ini Bapak Ibu karena tidak ada ibarat pemanasan mesin, maka rata-rata di mana-mana orang sholat tarawih itu malam pertama, kedua, ketiga, mentok malam keempat itu rame nih pol. Pol nih Bu. Ini keluar cerita di SP8 dulu ya. Begitu malam kelima, ya Allah, ya toh, begitu sudah malam kelima, ada saja halangannya. Nomor 1, ya toh, mulai ngantuk. 2, wes mulai lelah. 3, mulai bosan. Kenapa kok bisa? Karena di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak dibiasakan. Makanya Bapak Ibu, monggo bareng-bareng kita di bulan Sya'ban nanti. Ini kan sudah tanggal 28 ini. Gitu ya. Malam 28 bulan Rajab. Berarti kalau 30 tinggal berapa hari? Lanjutkan gitu. Berapa? 1. Ya, pesan saya Bapak Ibu. Ayo selama bulan Rajab, bulan Sya'ban biasakan diri datang ke masjid, datang ke musola. Saperlu apa? Melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Niatnya apa? Niatnya ya Allah, saya kepingin menyongsong Ramadan ya Allah. Ramadan saya nanti bagaimana ibadahnya? Niku ya Allah, saya pemanasannya di bulan Sya'ban, bulan Rajab. Ya niku maka para ulama mengatakan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu gerbangnya umat Islam menyiapkan bekal menghadapi Ramadan. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, nyantai. Kenapa? Ya karena sudah selama ini dia tanam, sudah dia sirami, maka Ramadan dia tinggal menuai hasilnya. Taraweh, berangkat terus aktif. Kecuali ibu. Kalau ibu-ibu itu ada masa tidak taraweh. Kapan ibu Pak? Undur. Nah kadang ibu-ibu ini alasannya nggak pernah taraweh, undur padahal orang. Nah ini makanya untuk bapak-bapak itu menggobat, itu ingat siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir hidup kita. Sedangkan tahun depan, wallahu a'lam, apa umur kita masih atau cuma sampai Ramadan tahun ini. Maka banyak Pak, mohon maaf nih, saya selalu teringat ada bagian itu orang-orang yang berdoa begini, ya Allah, kalau saya nanti mati ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kau cabut nyawaku ya Allah di saat aku sudah keluar dari bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal ya Allah. Kenapa? Karena ibarat kain itu bersih putih tanpa noda. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita karena bulan Rajab ini bulan pemanasan, bulan persiapan menyongsong bulan Ramadan. Ayo pesan saya Bapak Ibu bareng-bareng kita datang ke masjid, biasakan diri kita untuk datang ke masjid, ke musola. Kita makmurkan semuanya. Yang dekat masjid datang ke masjid, yang dekat musola ayo musolanya dimakmurkan. Jangan kita bangun masjid, bangun musola saja tetapi sepihak memakmurkan. Ini tanggung jawab kita semua selaku umat muslim. Banyak sekarang masjid dibangun mewah, megah, tetapi nyuwun sewu Bapak Ibu yang memakmurkan sedikit. Nah ini kan jadi bahan nomor renungan kita semua. Bagaimana caranya masjid atau musola agar makmur? Mohon maaf Pak, Bu, terlepas dengan sepakat atau tidak.
keluar badan nih. Ketang itu bawah. Jelek kalau yang ini. Mati ya emang mati. Nah, ori. Bapak Ibu, itu bagaimana cara supaya jamaah itu tertarik ke masjid? Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu anak-anak kita dekat dengan masjid atau musola? Mohon maaf, yang tidak kalah penting daripada itu Bapak Ibu, fasilitas masjid musola itu kita penuhi. Fasilitasnya nopo, mohon maaf Bapak Ibu, masjid musola itu bukan hanya sekedar tempat untuk sholat saja. Masjid musola itu sebagai tempat kita bertemu dalam rangka untuk beribadah, menimba ilmu, bahkan bermaaf, masjid untuk istirahat dulu. Bagaimana caranya? Buatkan tempat. Maka kalau saya kemarin ke 1B itu Bapak Ibu program di masjid 1B, baik itu Sholihin B1 itu subuh berjamaah, selesai subuh berjamaah tiap hari itu disiapkan lontong sayur. Ternyata apa Pak? Jamaahnya oke. Terserah jenengan arep cerita nopo, arep cerita golek sarapan rapopo. Nyatanya orang datang ke sana gak mungkin mau ngarep golek sarapan. Gimana? Pasti sholat subuh. Satu. Saya kemarin ke Tabajemekeh Andika itu, Bapak Ibu, Masya Allah, jamaahnya banyak, termasuk saya tertarik masuk ke situ gara-gara apa? Ada tulisan di pinggir jalan, Masjid At-Taqwa Tabajemekeh menyediakan makan gratis 24 jam. Mandek saya, mangan kula. Alhamdulillah ngopi di situ gratis. Setelah saya tengok ternyata subhanallah, mereka selesai sholat, mereka makan di dapur umum gitu, kemudian kopinya ada, tempat istirahatnya ada, jamaahnya banyak. Ayo, makan spesiasi sholat. Insya Allah. Makanya ini, jangan setuju atau tidak, kadang orang itu begini mengatakan, alah, orang yang masjid boleh panganan. Buatnya apa? Saya lo mandek sampai sholat di sana gara-gara ada tulisan apa tadi? Menyediakan makan gratis 24 jam. Kok daripada kita ngetokin duit, sekali kau jauh-jauh mengeluarkan uang untuk makan, toh ini juga makanan enak. Akhirnya nopo, begitu saya masuk parkir, gitu, sudah ada namanya Pak panitia atau bahasanya yang mengarahkan, Bapak silakan makan dulu Pak, silakan makan dulu, gratis Pak. Wah senengnya wah ini luar biasa. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, jamaahnya banyak sampai hari ini. Di mana saya pernah sholat Jumat di Terusan, Masya Allah, jamaahnya orang datang, mobil banyak. Ternyata mobil itu orang di jalan, tetapi nopo sampai ke Serambi itu penuh. Padahal Masya Allah jauh dari itu masjid yang lebih bagus ada. Ternyata nopo Bapak Ibu selesai sholat Jumat prasmanan. Wah, aku besok nekat lewat dulu naik prasmanan lagi. Niki Bapak Ibu, mohon maaf. Ternyata dari situ bisa menarik jamaah. Sebagaimana masjid memakmur, musola memakmur, ada orang datang dikunci, ya toh, WC-nya dikunci. Terus kemudian kalau datang, gitu cukup ala kadarnya saja, fasilitasnya tidak ada. Atau malah kadang ada anak mau datang disuruh pulang, kenapa? Daripada kau rame di masjid, waktu sopo sing makmur ke masjid. Yang makmurkan masjid hari ini anak-anak datang ke masjid malah disuruh pulang. Sing tua ya orang di masjid, selesai masjid itu.
Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi, masjid bukan sebagai tempat sholat 5 waktu saja, bukan. Tetapi masjid itu Pak, tempat kita bercengkrama, monggo, istirahat, monggo. Yang penting jangan di dalam masjid. Kalau bercerita diserambi di luar, jangan di masjid. Kenapa? Kalau di masjid khawatir mengganggu orang yang sedang ibadah, itikaf, tumaninah, dan boleh memang. Makanya Allah haramkan berbicara urusan dunia di dalam masjid. Tapi kalau di luar silakan. Ya, tempat kita silaturahmi. Nah ini yang sampai hari ini belum. Ya, di SP8 itu cuma baru disiapkan kopi saja. Sampai hari ini kopi teh gratis 24 jam. Ini gawe-gawe lah. Tapi nyatanya banyak yang tertarik Bapak Ibu. Seperti itu awal menarik seseorang. Mohon maaf, sekali lagi, jangan tersinggung atau punya pemikiran yang negatif. Tetapi ini salah satu bentuk menarik jamaah. Tidak bisa dipikirin. Lah kalau setiap pagi ada sarapan lontong, pilih sarapan lontong di masjid saya begitu. Jadi maka yang kedua Bapak Ibu, introspeksi kita di bulan Rajab ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan bekal untuk menyongsong masuknya bulan Ramadan. Yang pertama, perbanyak doa supaya disampaikan kepada bulan Ramadan tadi. Yang kedua, ayo belajar kita melatih diri datang ke masjid, ke mushola. Nanti ketika Ramadan insya Allah akan ringan. Makanya para ulama berkata, yang menentukan ibadah Ramadan nanti bagaimana semangatnya ditentukan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab kalau Sya'ban ini keset, minggu Ramadan yang minggu sehari, 2 hari, 3 hari, habis itu ada saja alasannya. Dising kesel, dising ngomong, dising keluarga. Biasanya ibu-ibu niku maaf, kalau Ramadan pengeluarannya jauh lebih besar ketimbang selain Ramadan. Itu sing salah ibu-ibu. Saya salahkan. Kenapa? Lalu seharian puasa kok begitu maghrib dendam. Apa buktinya dendam? Mulai dari jam 2 nih kalau bakul apa ditunggu kolam kali beli, cendol beli, apa boleh? Habis itu semangka beli. Akhirnya apa? Begitu mau berbuka puasa Pak, kita bingung sih harus makan apa niki delok. Akhirnya apa? Perutnya kekenyangan. Kalau kekenyangan biasanya ngantuk. Lah nek ngantuk, ra bakal teko traweh nek masjid atau mushola. Maka Imam Ghazali mengatakan, puasamu itu jangan kau rusak dengan kau dendam di waktu malam. Kenapa? Karena tujuan puasa supaya kau lapar menjadi orang yang bertakwa. Makanya Pak, jangan kita dendam ketika buka puasa. Wah, semuanya kita penuhi. Ya, buah-buahan ada, minuman semuanya ada. Itu namanya sama saja dendam. Artinya apa? Berarti nilai puasa kita untuk melemahkan nafsu kita itu tidak tercapai. Kenapa? Waktu malamnya dibalas dengan full makanan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada beberapa nasihat ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Ada satu hadis mengatakan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailata usriya bi ila sama awsani rabbi bi khamsi asya'a. Kata Nabi, ketika aku di Isra Mi'rajkan, ketika aku dinaikkan ke Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu tidak akan terulang kembali. Peristiwa Isra Mi'raj ini Bapak Ibu adalah satu mukjizatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Perjalanan yang begitu panjang dan lama, tetapi cuma ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Niki kalau bukan Allah tidak akan ada yang bisa. Dan peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Atau niku. Maka ketika aku di Isra Mi'rajkan ke langit, Allah wasiat kepadaku 5 perkara. Kata Nabi, yang pertama,
Pesan Allah ini kepada Nabi, Muhammad, besok sampaikan kepada orang Telumpang Jaya. Nah ini hari ini tak sampaikan, ya kan? Muhammad, sampaikan kepada umatmu 5 perkara ini sebagai wasiatku ketika engkau pulang Isra Mi'raj. Apa itu yang pertama? 1, la tu'alliq qalbaka ila dunya fa innaka la ukhliqa biha. Yang pertama, kata Allah, Muhammad, pesankan kepada orang Telumpang Jaya, jangan kau gantungkan hatimu kepada kehidupan dunia. Jangan kau punya angan-angan cita-cita hidup di dunia yang panjang. Kenapa? Karena sesungguhnya aku ciptakan engkau bukan untuk dunia, tetapi aku ciptakan engkau untuk akhirat. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini hanya sesaat perjalanan saja. Tetangga kita ada yang setahun, baru lahir setahun, mati ada. Berarti di dunianya perjalanannya cuma setahun. Ada tetangga kita Pak, cuma beberapa hari. Ada tetangga kita beberapa jam saja. Ada pula yang mohon maaf, sejak dalam kandungan sudah meninggal dunia. Lah hari ini Bapak Ibu, jenengan umurnya berapa? Berarti perjalanan kita sampai detik ini ya segitu. Tapi sampai kapan kita tidak tahu. Rata-rata dalam hadis dikatakan, ya Muhammad, berapakah panjangnya umur umatmu nanti di akhir zaman? Kanjeng Nabi mengatakan, baina sittina wa sab'ina. Umatku di akhir zaman nanti umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Niku wasiat Kanjeng Nabi, umur umatku di akhir zaman nanti rata-rata 60 sampai 70 tahun. Dan jenengan sekarang wis 60 tahun, tinggal 10 tahun. Pak, saya sudah 70 tahun. Alhamdulillah, berarti wis diparingi bonus. Pak, kalau saya 40 tahun, ya kalau sampai 60 masih punya kesempatan singgah di dunia 20 tahun. Artinya apa? Setelah niku kita akan pindah ke alam barzah. Buktinya apa Pak? Tetangga kita yang sudah puluhan tahun mati, hari ini orang bali. Ini bukti bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan untuk hidup di dunia, tetapi dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Oleh sebab itu, Muhammad sampaikan kepada orang Telumpang Jaya, jangan gantungkan hatinya kepada dunia, tetapi gantungkan hati kita Pak kepada akhirat. Bagaimana buktinya? 1 Pak, kita laksanakan sholat, laksanakan puasa. Pak, saya belum bisa sholat 5 waktu Pak. Bagaimana? Jangan belum bisa sholat 5 waktu, jangan putus asa. Jangan yang sudah bisa 5 waktu, jangan sombong. Jangan merasa paling selamat. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, ciri orang yang tidak akan selamat itu apa? 1, nih, ingat-ingat. Ciri orang yang tidak akan selamat yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap bahwa dirinya paling selamat dibandingkan orang lain. Ini ciri wong sing ora selamat. Ya, makanya hati-hati Pak. Makanya kita yang sudah rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, itu sesungguhnya juga pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian apa? Merasa sombong benar. Merasa bahwa amal saya ini sudah menyebabkan saya nanti bakal selamat. Ini yang bahaya. Maka Bapak Ibu yang hari ini sudah rajin ibadah, rajin taat, gitu, selalu minta rahmatnya Allah supaya amal ibadah ini tadi tetap ada dalam diri kita sampai akhir hayat. Yang kedua, orang yang tidak akan selamat itu siapa? Orang yang tidak senang dengan Kanjeng Nabi, orang yang membenci Kanjeng Nabi. Ditanya, Muhammad, bagaimana
benci Muhammad, sedangkan orang Pelumpang Jaya sudah tidak ketemu denganmu. Bagaimana caranya? Orang yang membenci Kanjeng Nabi di Pelumpang Jaya itu adalah, karena sudah tidak ketemu Nabi, adalah orang yang mereka membenci pewaris-pewarisnya Nabi. Siapa? Para ulama kiai. Maka bahaya Bapak Ibu, kita itu sengit benci dengan para ulama, tetapi kebencian itu gara-gara apa? Satu, saya bencinya dengan Ustaz Arif. Kenapa? Aman isi ngaji mesti nyindir sholat, nyindir apalagi maling, nyindir narkoba, nyindir judi online dan lain sebagainya. Kok seperti itu jenengan menjadi sebabnya tidak senang dengan para ulama? Namun tidak, kenapa? Akhir hayat kita diancam tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini bahaya Bapak Ibu. Hari ini jenengan bisa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika jenengan di dunia benci dengan para ulama kiai, bahayanya ketika menjelang sekarang kematian, kalimat itu bisa saja hilang dari lisan kita. Makanya Bapak Ibu, kita mari cintai para ulama, mari cintai para kiai dengan harapan apa? Dapat barokahnya, dapat nasihatnya, menjadikan sebabnya kita ketika meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah. Yang kedua Bapak Ibu, apa kata Nabi? Wajtahid fi thalabil jannah. Ayo bersungguh-sungguh dalam mencari surga. Ini wasiatnya Allah kepada Nabi ketika Isra Mi'raj. Muhammad sampaikan kepada orang Pelumpang Jaya, ayo sing tenanan golek surga. Caranya bagaimana? Ayo kita rajin ibadah semampu kita, Pak. Mohon maaf, ibadah itu semampu kita, Pak. Ibadah itu semampu kita. Artinya begini, jenengan mampunya sholat malam 2 rakaat, ya sudah, jangan dibandingkan dengan orang lain. Jenengan tidak mampu puasa sunnah, tapi mampunya cuma puasa wajib, bawa apa? Sing penting sholat 5 waktunya dikerjakan, puasa Ramadan yang dilaksanakan, selebihnya itu semampu kita yang cuma sunnah. Maka ibadah itu semampu kita. Tapi kalau yang wajib tidak boleh mengatakan semampu kita. Kenapa? Karena yang wajib itu sudah ditolak ukur oleh Allah, setiap manusia mampu. Jadi maknanya apa? Tidak ada istilah orang kuat sholat. Aduh, orang sholat ngomong, aduh orang kuat, tidak ada. Kenapa? Sholat itu enak, apalagi masjidnya pakai AC, tinggal Allah, akbar, ruku, sujud, salam, selesai Pak. Tapi kalau kita maraton, lari, naik kereta sawit, wah keringetnya luar biasa. Tapi kenapa kok lebih ringan kita manen sawit ketimbang sholat? Kenapa? Karena kita Bapak Ibu diiming-imingi kalau panen sawit duitnya langsung, nek sholat pahalanya di akhirat. Yang perlu kita ketahui, saya selalu mengatakan kalau pahala setiap kita berlaku kebaikan diberikan di dunia, berarti Allah tidak adil. Kalau jenengan sholat puasa kok pahalanya minta diberikan di dunia, Allah tidak adil. Kenapa? Sebab pahala umat manusia ini Pak begitu besar, sehingga kalau pahala itu diberikan di dunia, mohon maaf kita tidak sanggup bawanya. Makanya keadilan Allah pahala itu diberikan di akhirat. Buktinya apa? Sholat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lalu saya sini itu Pak, nanti kan awak dewi opora tonggone yang melok keblekan. Akhirnya kita kesulitan menempatkan pahala itu tadi. Maka pahala itu diberikan di akhirat. Nah ini ujian. Ujian apa? Meyakini betul atau tidak bahwasannya kita percaya bahwa pahala itu ada dan akan kita terima. Makanya pesannya Allah, wasiat kepada Nabi sampaikan kepada orang Pelumpang Jaya. Ayo sing teman-teman golek surga. Kita semua kepingin selamat Pak. Bu, kita semua kepingin selamat. Tidak ada di antara kita yang tidak kepingin selamat. Jangankan selamat di akhirat,
Di dunia saja kita kepingin selamat. Selamat nopo? Itu di dunia tidak ingin Bapak Ibu rumah kita kebakaran. Di dunia tidak ingin Bapak Ibu itu nopo anak kita kecelakaan. Di dunia kita tidak ingin menderita. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat, Pak Bu. Makanya wasiat Allah yang kedua adalah nopo? Bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari surga. Semampu kita yakin. Bu. Wah, ini marah kayak Pak Ibu ini wah. Nek kantuke boten tak rungokne ya ngomong dhewe ya. Nek ra apa-apa. Boten apa-apa. Napa pesene para ulama? Bu, jenengan percaya kula. Yang datang yang kumpul di majelis ilmu niku Pak, paham alhamdulillah, tidak paham tidak apa-apa. Wayai pengajian ngantuk rapopo, wayai pengajian ngerugi ora apa-apa. Sing penting gelem kumpul di majelis ilmu. Apa sing paling penting? Barokahnya. Loh barokah niku napa? Ada kalanya begini Bapak Ibu, barokahnya kita sering kumpul mendengarkan pengajian. Mohon maaf, kalau boleh ilmu pengertian mungkin kita sudah lupa. Kenapa? Balik dari sini di rumah, kita kesibukan kita selaku orang tua, belum lagi nanti kita mikir ke utang bank, wah kacau nih. Belum lagi nanti dituntut oleh anak atau istrinya, kacau nih. Maka kalau kita sudah tua seperti ini Pak, kok mencari ilmu, kepengen ngerti tenang, ya 1001 yang bisa. Kenapa? Karena kesibukan dan lain. Tapi kalau jenengan kumpul seperti ini ngalah barokah, maka keberkahan ini yang paling penting. Apa itu? Ketika kita nazar, ketika kita sekarat kematian, tiba-tiba hidayah datang. Apa? Dulu ketika kamu kumpul dengan orang soleh, kau perhatikan, kau dapat barokah, dapat doanya. Akhirnya apa? Malaikat rahmat kumpul karena Allah ridho kepada dia. Akhirnya apa? Begitu kita mau meninggal dunia, dituntut kalimat la ilaha illallah. Nah kalau kita tidak pernah kumpul dengan orang soleh Pak, mohon maaf, bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan doa daripada majelis ilmu? Ini kan tidak ada. Makanya saya pesan kalau ibu sing ngerti lanjutkan berkenal-kenal, sing penting tetap di bawah lidah. Ya lah, nek Senin di dahar. Kenapa? Ada satu hadis Bapak Ibu, ini perlu dengan ketahui. Satu suap yang engkau makan kumpul bareng dengan orang soleh dalam satu majelis ilmu itu lebih baik daripada jenengan sedekah 60 fakir miskin. Makanya nanti Senin dahar, jangan ada dimakan. Kalau sudah di rumah beda cerita nanti Pak. Oke, makan, monggo, betul niku. Nek jenengan ra percaya mungkin buka kitab namanya Lubabul Hadis. Di situ dikatakan barang siapa yang makan satu suap kumpul dengan orang soleh, maka satu suap yang dia makan lebih baik daripada sedekah kepada fakir miskin jumlahnya 60. Lah nek jenengan dahar apa niku? Bolong-bolongnya mana ya? Donat. Mosok cuma sekali dah begitu Pak? Wah, sekali kok malah bayar. Jenengan perbanyak makannya. Oh itu keberkahan yang luar biasa. Ada. Ya, yang kedua, ya kita sungguh-sungguh dalam mencari surga. Yang ketiga, apa wasiatnya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang Isra Mi'raj? Muhammad, sampaikan kepada umatmu, napa? Hendaklah engkau jangan memiliki harapan kepada manusia. Kenapa? Karena manusia yang kau harapkan tidak memiliki daya upaya apa-apa, tetapi tempat kembalimu adalah Aku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang terbaik, semua kita ini punya cita-cita, semua kita punya harapan. Nah, cara kita menyampaikan cita-cita harapan bagaimana Bapak Ibu? Ini pesan saya. Paginya, siangnya, Bapak Ibu, kita laksanakan sunatullah. Wayai wong doneng sawit, kita punya sawit, berangkat. Wayai orang motong, wayahnya jualan, yang ke kantor sesuai dengan profesinya. Itu Bapak Ibu tata lahiriahnya. Nah yang paling penting apa Pak Bu? Yang paling penting bangun di waktu malam, kita angkat tangan, kita sampai
sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya punya hajat, ya Allah, cita-cita, ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba, ya Allah. Napa niku siji Gusti kita njaluke dadi wong sugih. Ora ono wong spesialis kene yang donga ya Allah, ampun sugih kula ya Allah, kiri aja ndak apa-apa. Sapa sing ngomong? Ya, tidak ada. Kula yo matur ya Allah sugih, ya Allah sugih, ya Allah. Tapi sekalipun kita berdoa sugih kaya, tapi paginya gaweane yo mung turu mawon, yo ora bakal sugih. Nggih, ora percaya. Ngangkat tangan gitu, malam bangun ngamalke donga, weto dongane napa pembuka 1000 dinar. Wah mantep, monggo. Tapi siangnya kita cangkul pula lahan kita siapkan bentangannya supaya rezeki yang di langit tadi turun. Ini boten, gitu. Kita hanya berharap kepada manusia, tapi tidak pernah berharap kepada Allah. Contohnya apa? Kita kerja tiap hari, tetapi kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesannya Allah yang ketiga, yaitu jangan kau gantungkan harapanmu kepada manusia, tapi gantungkanlah harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah, di saat jenengan kritis Pak, di saat kita dalam kondisi sangat terdesak, maka semua orang akan menyebut nama Allah. Ini bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa pesannya Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, dum ala sholatil lail, fa inna nusratallahi ma'a sholatil lail. Yang keempat, Muhammad, sampaikan kepada umatku, langgengkan sholat malam, Bapak Ibu. Langgengkan sholat malam. Kenapa? Pertolongan Allah disertakan dengan orang-orang yang bareng-bareng suka sholat malam. Walau 2 rakaat Pak, mohon maaf, ayo bangun 2 malam. Ya, apalagi ibu-ibu, mohon maaf, terutama ibu-ibu, doa seorang ibu itu jauh lebih mustajab ketimbang bapak-bapak. Terus bagaimana caranya Bu? Kalau jenengan punya hajat apa saja, bangun di waktu malam, sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud utawa istikharah 2 rakaat, habis itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu pakai bahasa Arab, mintanya pakai bahasa kita saja. Ini jauh lebih paham ketimbang bahasa Arab. Ini ora paham. Mohon maaf, saya punya seorang kiai Pak, ketemu seorang Buddha. Buddha ini nopo, kalau bahasa kita kiainya orang Buddha ini nopo? Bisu. Apa yang dia berikan begini Pak? Ketika saya dampingi kiai saya, si biksu ini Pak langsung berada di sebelah kiri saya, bilang begini, Kiai, saya melihat Kiai adalah orang yang istiqomah bangun malam, sholat malam. Dijawab oleh Kiai saya, dari mana jenengan tahu? Saya punya pandangan mata batin kalau wajah Kiai adalah orang-orang yang suka sholat malam. Seorang biksu ini Pak, mohon maaf dia tahu bagaimana orang-orang yang ahli sholat malam. Ternyata nopo, dia mengatakan kami setiap malam jarang tidur. Kenapa? Ya bahasanya nyembah Tuhannya Pak. Terlepas dari itu saya Pak, memahami ternyata orang-orang yang mereka bangun malam itu Pak punya mata batin yang tajam. Tapi kita bikin saya Pak, begini ku paling enak tidur. Tapi cita-citanya luar biasa. Ya bagaimana bisa terkabul? Makanya pesan Allah Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Untuk apa? Sampaikan kepada
kepada umatmu, bangun malam di saat orang pada tidur. Aku menunggu siapa yang memanggil nama aku, kata Allah. Di saat semua orang pada tidur, aku menunggu siapa yang meminta kepadaku. Maka Muhammad, katakan kepada umatmu, barang siapa yang bangun di waktu malam, ia berdoa kepadaku, meminta kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Oh, ini hadis ini. Hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini Bapak Ibu luar biasa pentingnya. Terlepas daripada sholat wajib, sholat sunat ini luar biasa pentingnya. Kenapa? Karena tidak ada Bapak Ibu ibadah yang paling nyambung, paling dekat kita dengan Allah dibandingkan ibadah sholat. Makanya dalam Quran dikatakan orang-orang yang hidupnya bahagia tidak akan banyak ngeluh. Itu siapa? Satu, orang yang senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, orang yang senantiasa banyak bersedekah, maka dia tidak akan pernah banyak mengeluh. Sedekah itu penting Bapak Ibu. Kenapa sedekah itu penting? Ketika jenengan sedekah kepada fakir miskin, maka doa fakir miskin ini Bapak Ibu mustajab di hadapan Allah. Buktinya apa? Ketika jenengan sedekah kepada fakir miskin, doanya fakir miskin apa? Matur nuwun, mudah-mudahan rezekinya ditambah. Ini doa yang luar biasa. Salah satu di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah doanya orang yang dalam keadaan kesempitan, orang yang dalam keadaan kesusahan, kok jenengan berikan sedekah, maka doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, Bu, jenengan yang punya harta banyak, ayo dikeluarkan sedekahnya, zakatnya dikeluarkan. Ketika jenengan tidak mengeluarkan zakat, maka hukumnya dosa. Besok di hari kiamat akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga kita fakir miskin itu Pak, perlu kita perhatikan. Apalagi orang-orang yang sudah mu'afa, ayo dibantu Pak. Maaf nih Pak, kalau di SP8 mu'afa, ibu-ibu yang lemah, orang-orang tua yang sudah lemah itu Pak, tiap bulan dibantu beras 5 kilo, minyak, gula, susu, telur, tiap bulan itu Pak. Dari mana? Dari Baitul Mal. Jadi tiap bulan mereka diberikan itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Doa mereka itu selalu mengatakan, terima kasih Mas, matur nuwun Mas, sampaikan kepada orang-orang kaya, mudah-mudahan ditambah rezekinya. Maka tidak ada Pak orang SP8 itu yang tidak zakat dan rezekinya yang berkurang. Tidak ada. Kenapa? Rezekinya naik. Kenapa? Doa orang fakir miskin tadi mustajab. Maka di SP8 itu namanya orang-orang yang jomblo, orang-orang tua itu Pak, tidak kerja tidak apa. Kenapa? Sudah ditanggung. Bahkan kadang bulan besok kita kasih masih ada. Namanya orang sudah tua, makan sedikit. Tapi bentuk terima kasihnya ini yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, nek jenengan kepengin dimudahkan urusannya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ayo bangun malam, sholat malam dijaga dengan sebaik-baiknya. Walau rokaat ini sekalipun hanya 2 rakaat. Bapak Ibu. Dan yang kelima, wasiat Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dalam sebuah kitab 20 Nasihin dikatakan, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bahwa hendaklah ia takut kepada siksa api neraka. Kenapa? Karena neraka itu Bapak Ibu, alhamdulillah panasnya luar biasa. Neraka itu tempat penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, orang yang ada di neraka itu Pak, tidak ada makanan dan minuman kecuali cuma satu, makannya buah zakum. Dalam tafsir dikatakan, apa itu buah zakum? Buah zakum itu adalah buah yang keras, memiliki serabut,
kalau bahasa saya seperti dodol, tetapi serabutnya itu terbuat dari baja. Tiap hari penduduk neraka itu tidak ada makanan yang spesial kecuali itu. Begitu dia melihat makanan itu, dia selalu menolak. Apa kata malaikat? Ini bukan masalah lapar atau kenyang, tapi ini bagian daripada azab. Dibuka mulutnya, dimasukkan ke dalam mulut. Maka kemudian makanan buah zakum itu tersangkut di leher. Sambil dia berteriak, minum, minum, digiringlah mereka ke tempat telaga. Telaganya nopo, mohon maaf, yaitu di neraka itu telaganya itu nopo. Satu, semua kotoran yang keluar dari tubuh manusia dijadikan satu, kemudian dibakar oleh Allah dan ditimpakan ke mulut orang yang sedang makan buah zakum tadi. Hancur lebur seluruh tubuhnya, begitu tiap hari selamanya. Itu penderitaan di neraka. Makanya Muhammad sampaikan kepada kaummu melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, jangan sampai mereka beramal sesuatu yang menyampaikan kepada neraka. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh mencari surga. Kenapa? Karena di dalam surga itu penuh kenikmatan, bidadari, buah-buahan, minuman, makanan, semuanya halal. Bapak Ibu, makanya pesan saya Pak Bu, ayo walaupun di dunia ini sholat itu berat, ayo tetap kita sholat. Kenapa? Menderita di dunia sesaat, tapi itu kebahagiaan di akhirat. Daripada nopo, mohon maaf, nuruti keinginan tidak mau sholat di dunia, toh juga sama. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, tetapi di akhirat nanti berbeda. Yang jenengan hari ini miskin tapi tetap sholat, yang hari ini miskin gak mau sholat, besok di akhirat berbeda. Yang miskin jadi mulia, yang miskin satunya tidak taat, maka tambah menderita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui pesan Nabi 5 ini tadi. Satu, kita nomor yang pertama, jangan kau gantungkan hidupmu kepada dunia, tetapi hendaklah kau gantungkan hidupmu kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah engkau berharap kepada manusia, tapi hendaklah engkau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tadi Bapak Ibu, hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam mencari surga. Yang keempat, langgengkan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu menjadi wasilah perantara Allah berikan pertolongan kepada kita. Dan yang kelima, ayo kita jauhi neraka, kita takut penderitaan di dalam neraka. Artinya Pak Bu, jenengan sholat puasa itu berat sekali. Saya tidak memungkiri, tetapi berat di dunia hanya sesaat, tetapi besok diganti oleh Allah dengan kebahagiaan. Daripada mohon maaf, jenengan kalau tidak puasa, yang satunya puasa, toh ya juga sama-sama terus jenengan tidak makan tiap waktu. Hanya beberapa saat saja jenengan makan, tetapi nanti begitu sore sama-sama hidup, sama-sama yang satu buka, tapi yang satu tidak puasa. Di dunia mungkin jenengan merasa enak, tapi di akhirat nanti naudzubillah min dzalik. Begitu juga dengan sholat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat dijaga dengan baik. Bulan Rajab Sya'ban ini, mari kita biasakan diri datang ke masjid mushola dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, supaya Ramadan nanti Bapak Ibu kita istiqomah sholat tarawih, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, jangan lupa berbanyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa baligna Ramadana. Harapannya kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ibadah kita jauh lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Seandainya memang Bapak Ibu takdir kita mati di tahun ini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kematian kita Bapak Ibu dalam keadaan membawa iman Islam husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan melalui peringatan pengajian Isra Mi'raj ini. Sama-sama kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tidak ada
bekal yang paling baik menghadap Allah kecuali hanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang tertutup di doa yang akan diimami oleh Ustaz Samsulullah kepada orang kedua karena memiliki kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bro.